Ahoy, tak kenal maka tak sayang. Dalam episode kali ini bukan tentang Lidl, tapi tentang Ibu Shirley Basauli Agustina ya. Betul. Panjang. Nama farmnya siapa lagi tambahan? Nama farm saya Simarmata. Simarmata, orang Batak ya. Batak. Nah, saya mau nemenin Bu Shirley belanja dulu. Yuk. Kita mau belanja ke Lidl. Sekarang ini mau belanja apa nih? Udah ngerti nggak nih bahasa-bahasa Cekoknya? Ayo kita tes ya, kita tes. Mau beli apa dalam bahasa Indonesia apa? Saya mau beli bunga. Bunga aja. Apa bahasa Cekoknya? Kelap. Kue tini. Ya sudah ya. Saya taunya huruf K depan. Oke. Bu Shirley, Ya. ini baru pertama kali ke Praha kah? Iya, pertama kali. Pertama kali? Padahal kan udah pernah ke Eropa ya? Ya. Waktu tahun berapa itu di Belanda kalau nggak salah? Di Belanda saya tahun 2018 sampai 2019. Nggak pernah main-main dari Belanda ke Ceko itu nggak? Saat itu? Belum kepikiran. Saya seringnya main ke daerah selatan sih, Mas. Main anak selatan ya? Iya. Sukanya Nah, itu. ketika dengar waktu penempatan di kota Praha, Ceko, apa yang terbersit pertama? Nggak kebayang apa-apa. Karena belum pernah kan ke sini, jadi kayak pas dengar Shirley dapet Ceko gitu. Oh. Tunggu sebelum dilanjutin, apply kemana waktu itu? Kan katanya bukannya kalau di Kemenlu itu ada kayak yang mau kemana gitu open apa kayak bidding gitu ya? Enggak ya? Iya kalau saya dengar gitu enggak sih? Ada rapat penentuannya. Nah, tapi atasan aku cuma nanya benua mana maunya. Kemudian ditanya mau ke benua apa? Eropa aja lah. Karena udah pernah itu. Oke. Kemudian setelah itu lanjutkan ketika tahu Ceko gimana? Ngeblank sih sejujurnya ya, kayak ngeblank, nggak kebayang Ceko kayak gimana ya, Ceko itu ya gitu, Praha kayak gimana ya gitu. Karena bagian kan politik. Kalau bagian politiknya juga belum tahu. Belum tahu juga waktu itu. Jadi cuma dikasih tahu negaranya. Jadi oke gitu. Cuma terus orang-orang pada bilang enak kok, Praha tuh cantik banget apa. Oke gitu. Terus aku langsung googling aja gitu kan, KBRI Praha. Terus aku lihat, yang pertama aku lihat duta besarnya Bu Kensi. Emang sudah pernah langsung tahu? Sudah pernah tahu dengan Ibu Kensi? Udah dengar dari teman-teman seangkatan aku, kebetulan banyak yang pernah kerja bareng Ibu. Terus semuanya puas. Memuji Ibu. Puas ya? Puas dan ya benar-benar nggak ada komplain lah. Jadi aku kayak pas aku lihat gitu kan, duta besarnya Bu Kensi. Oke, ya udah bagus berarti, sip ya udah. Jadi duta besar itu juga pengaruh ya. Bukan duta besar, orang yang akan diajak kerjasama itu pengaruh ya. Menjadi salah satu faktor penentu ya. Itulah. Nah, ketika sudah tahu Praha itu tahun berapa itu? Berapa bulan apa tahu kalau bakal akan Praha? Kemudian ada sekitar jeda berapa bulan setelah tahu dengan keberangkatan kemari? Aku itu dapat gosip akan ditempatkan di Praha itu bulan Juli Agustus gitu ya. Enggak. Akhir Agustus awal September lah, sekitar situ aku dapat gosip-gosip gitu kan. Terus tapi belum dapat bukti tertulisnya gitu. Jadi aku kayak ya udahlah ditunggu aja dulu gitu, walaupun belum ada penempatan resminya gitu ya. Belum ada surat perintahnya gitu ya. Surat tugas belum dapat. Jadi aku tunggu itu di bulan September keluar nota resminya itu kayaknya Oktober ya. Tapi pas keluar nota itu aku langsung disiapkan untuk orientasi keberangkatan. Jadi yaitu dari Oktober
November Desember itu udah fokus untuk persiapan keberangkatan. Oke, dan orientasi dari Kemenlu pasti tentang bagaimana politik apa-apa di Praha, kondisi sikon negara. Tapi yang kalau orientasi dari Ibu Shirley sendiri dari Oktober sampai berangkat tuh apa sih yang disiapin? Kalau masalah yang negara Mas ribet. Ya. Masalah pribadi aja, yang santai-santai aja. Dari situ apa ya, ngurusin dokumen, ngurusin visa. Visa masih Visanya susah untuk seorang lama. diplomat. Masih susah ya. Iya. Aku tuh submit itu, bahkan kan aku harus siapin paspornya dulu, paspornya terbitin yang baru gitu. Terus itu administrasinya hampir 2 bulan kayaknya visaku baru keluar. 2 bulan? Wow, cukup lama sih. Cukup lama, tapi ya Apa mungkin, karena pandemik ini juga ya? ya bisa Mungkin jadi karena ya. pandemik ini juga ya. Kemudian? Ya udah. Terus itu Tunggu. Kalau kita ya seorang pribadi ya, kalau mau lagi ngurus visa itu kan ada dakdikduk keluar enggak? Emang seorang diplomat masih dakdikduk keluar enggak visanya gitu? keluar enggaknya sih pasti keluar. Cuma keselnya itu karena jadi kayak kan aku nungguin visanya keluar dulu baru bisa beli tiket kan. Oke. Jadi karena aku visanya lama keluarnya, aku juga lama gitu buat beli tiketnya. Jadi kayak aduh, ntar keburu tiketnya naik nih harganya gitu kan. Jadi kayak di PHP ini tuh, kok Iya. kapan nih nggak ada kepastian nih. Mana sih, iya tiap kali dihubungin, Mas udah belum? Maaf belum ada. Aduh kapan ya? Iya ditunggu aja. Ya elah. Ya udah. Nah, Itu orang sih. tua keluarga mendukung ketika sudah mendapatkan penempatan di Praha sini. Ayah saya sih seneng banget sih. Dia bilang, seneng aku bisa jalan-jalan. Iya. Karena papaku dulu sekuliah di Jerman. Oke. Jadi dia seneng banget gitu pas tahu Jadi di dia Ceko bisa main nyebrang sini ke deket Jerman. lagi ke Jerman ya. Iya, udah deh. Oke deh Pak. Mama, biasa mama kan sama anak perempuan, tapi pernah sekolah di luar juga jadi Iya. sudah tahu ya, sudah tahu rasanya dan sudah tahu resikonya punya anak seorang Ibu Shirley. Diplomat. Iya dong, pasti dong. Ya dari kuliah juga udah sering pergi-pergi gitu akunya. Jadi mama ya Ada hati-hati lah. satu website atau YouTuber Praha yang ibu ikutin, misalnya Anes Guide kayak gitu tentang Ceko gitu, nggak buka-buka tentang Praha gitu nggak? Yang aku tonton itu justru bukan Anes Guide, Apa yang tonton? Rick Stevens. Oh, Rick Stevens, oke. Itu yang aku lihat Praha, terus Czech Republic outside Prague gitu juga kan. Terus itu yang aku tontonin sih. Itu yang ditontonin. Sempet ya, jadi mulai survei dari itu ya. Iya, lihat-lihat cakep ya ampun cakep banget gitu. Kenapa waktu dulu 2018 nggak main gitu ya? Iya. Jadi aduh sayang juga ya. Ya udahlah. Rencana berapa tahun di sini? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oke, masih lama. Masih Berarti, ada 3 tahun lagi. Ya, dan mudah-mudahan pandemi hilang. Amin. Iya, jadi Pengen kegiatan-kegiatan jalan-jalan. bisa lancar lagi ya. Iya, ya oh ya bukan pengen jalan-jalan ya. Jadi di kepala ini apa kira-kira ketika udah ditempatkan di Praha, melakukan survei dan telah tiba di sini, apa sih yang mau ditingkatkan? Sebab Bu Shirley sebagai ditempatkan di bagian politik ya. Politik. Jadi gimana nih? Ya pengen ini aja sih, kalau aku perhatiin emang dari segi budaya kan kayaknya udah oke lah ya Indonesia di Praha tuh. Udah banyak yang tahu makanannya, terus lumayan kebudayaannya juga udah banyak exchange of cultures gitu ya. Cuma kalau dari segi politiknya nih memang yang paling challenging ya, menantang. Walaupun Ceko itu kan hubungan politik dengan Indonesia itu cukup dibilang dekat ya, karena kan di negara Eropa kan Ceko adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kedaulatan negara Indonesia ya. Iya, kayaknya memang kalau dulu presiden pertama kita Pak Soekarno memang dekat ya dengan orang-orang Ceko, dengan pemimpin di Ceko juga. Tapi kayaknya makin kesini kurang di nurture sepertinya. Jadi itu sih yang saya pengen explore lagi, apa sih yang bisa di-expand kemana sih nih hubungan politik
Indonesia Ceko. Ini yang menjadi pertanyaan mungkin kita sebagai kaum awam, Bu Shirley kan. Kalau misalnya budaya, ekonomi itu kita udah ngerti deh. Kalau kita bekerja sama, hubungan itu ekspor impor, pariwisata. Nah kalau politik itu nanti akan lebih ke perjanjian apa? Perjanjian macam-macam sih ya, kayak misalkan kalau sekarang ini untuk minta dukungan gitu. Jadi Indonesia mau mencalonkan diri sebagai anggota PBB, komite apa gitu yang persis itu, jadi menjadi anggota komite di mana, terus minta dukungan dari Ceko, hal seperti itu sih gitu yang mau ditingkatkan lagi supaya kita bisa saling dukung gitu Indonesia dan dari pihak Cekonya juga pasti melobi-lobi ya. Pihak Ceko, nah itu yang saya bingungnya, dari Ceko justru jarang tuh menghampiri saya. Oh gitu, belum kali. Iya baru 2 bulan ya. Tapi ketika serat terima dari Pak Teto ya kalau nggak salah ya. Pak Teto ada PR nggak nih? Ini mesti ini. Ya ada itu, makanya yaudah saya coba tingkatin deh di situ. Gitu. Dari peninggalan Pak Teto. Halo Mas Teto. Halo Pak Teto. Pak Teto udah disebut di beberapa episode. Oh gitu. Wah, populer sekali Pak Teto. Sebagai panda dan manda. Oh gitu. Alumni Ceko sih yang aku udah sebelum berangkat ke sini nih, by the way Mas. Tadi Mas bilang sebelum berangkat ke sini persiapan apa gitu orientasinya aku kan. Temuin Mas Wisnu. Iya. Mas Wisnu. Thank you ya Mas. Oh jadi dikasih pembekalan sama Mas Wisnu. Iya, Mas Wisnu langsung jadi kebetulan kan aku satu direktorat jenderal sama Mas Wisnu di Jakarta. Terus Mas Wisnu tanya ke teman seangkatannya beliau yang satu direktorat sama aku gitu, yang mana yang namanya Shirley gitu. Terus mbaknya udah ngomong, "Share, lu dicariin sama Wisnu," gitu. Hah, siapa tuh? Gitu. Itu dia dari Ceko. Oh siap. Gue kasih nomor lo ya. Ya boleh Mbak. Udah langsung, halo Mas. Langsung deh Mas Wisnu kasih pembekalan. Jadi begini gitu. Oke, siap. Salah saya. Kenapa tuh? Karena Ibu Shirley ini susah sekali dilacaknya, pemirsa. Sosial medianya unlimited. Unlimited? Saya sempat nanya ke Pak Teto malahan. Pak Teto, penggantinya Pak Teto, saya kurang begitu kenal Alan kayak secara pribadi saya tanya. Karena saya pengen tahu cari apa itu kayak orang tua apalah, kasih surprise dengan video orang tua. Mestinya saya hubungi Pak Wisnu ya. Oh gitu. Iya tuh saya. Jadi diorientasi sama Pak Wisnu. Iya, bersyukurlah saya Mas Wisnu langsung. Nah, ketika sampai di sini kemudian kan tinggal di hotel dulu ya. Nah, untuk mencari apartemen tuh gimana sih di Ceko? Susah gampang? Sejujurnya kalau saya ngerasain ya gampang susah sih. Banyak gampangnya ya. Lebih banyak gampangnya. Jadi emang tapi kemarin tuh juga orang-orang pada bilang ini karena lagi pandemi. Jadi yang available tuh banyak banget gitu. Aku nyampe sini minggu pertama itu udah viewing ke 3 apartemen. Jadi kayak tiap minggu aku bisa viewing, bisa setiap hari tuh ada datengin apartemen untuk viewing gitu Mas. Dan jodoh-jodohnya kayak nyari jodoh ya, misalnya kita suka, kalau yang punya pilih yang lain ya gimana ya kan? Ngalamin nggak? Enggak sih. Enggak, untung berarti justru beruntung. Iya, justru bolak-balik saya kayak pemiliknya udah kayak, udah nih ambil aja nih apartemen, gua kasih lo 2 minggu gratis, dibilang gitu kan. Jadi gitu. Iya Mas. Karena berarti sampai begitunya ya efek pandemik ini ya. Oke. Terus ya, ambil itu 2 minggu gratis itu? Enggak. Saya justru kayak ntar dulu. Kalau ya. Kalau udah pindahan juga udah males ya. Saya cari dulu, saya cari dulu yang lain. Terus udah kita cari opsi-opsi lain. Nah ini lucu banget sih ini Mas. Kenapa saya mau ketawa nih. lucunya yang gemes gitu, bukannya Nah kan aku waktu awal nyampe itu diajak sama Bu Erna untuk ke rumahnya untuk makan-makan gitu lah, get together aja gitu. Nah, terus aku datanglah ke rumah Bu Erna. Itu nyampe sana
aku langsung ngerasa PW banget gitu di gedungnya Bu Erna. Terus kayak ini lingkungannya enak, terus gedungnya tuh hangat gitu ya. Jadi aduh langsung ngerasa enak banget lah. Terus aku tanya sama Bu Erna, Bu ada nggak sih yang kosong di sini? Aku pengen deh. Lagi penuh semua share, kata Bu Erna gitu. Oh gitu, ya udah deh gitu. Nah terus pas itu tuh aku udah kayak viewing beberapa apartemen udah ada, dan udah ada satu agen yang aku lumayan cocok gitulah ngobrol sama dia, dan ada satu unit yang aku udah taksir dari si agen ini. Tapi yaudah kan, tapi aku tetap cari-cari lah meskipun udah ada satu yang aku mau. Terus aku cari-cari, ada listing yang loh kok ini kayak gedungnya Bu Erna gitu. Oh gitu. Terus agennya si Mas itu, si orang yang sama yang aku udah kontakkan dari kemarin. Terus kayak Mas namanya kan Mikulas. Mikulas ini tuh kok Mas Mikulas. Iya, Mas Mikulas. Mas Mikulas ini masih available nggak ini gitu. Oh iya masih, mau lihat. Iya aku mau lihat. Ya udah deh, langsung aku lihat situ. Udah ini perfect jodoh gitu lah ya, gitu. Perfect ya. Ada balkoninya? Nggak pakai balkon sih. Oh ya udah nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap PW lah, tempatnya PW, hangat, terus deket public transport. Itu yang penting. Itu yang penting. Terus terus ya deket Mbak Erna juga, jadi kan udah. Bu Erna hati-hati, diketok terus minta bantuin makanan enak dulu. Aja. Enggak ya Mbak, enggak ya, kita mau enggak ada minta-minta. Iya. Berarti langsung sampai sekarang udah tinggal di situ. Udah. Untuk kontrak setahun tuh 3 tahun setengah langsung? 3 tahun. Iya bagus. Karena kalau takutnya kan mereka karena pandemik maunya 1 tahun, nanti ketika turis datang itu dipergiin kan nggak enak. Kalau udah 3 tahun udah nyaman lah ya. Iya. Udah enak, udah nggak pindah-pindah, udah lah 1 kali udah enak itu. Udah ada cucok lah aku udah. Nah ini kan sekarang masih belum kenal dengan para diaspora di Indonesia. Apa rencana, maksudnya apa yang pertama kali kalau pengen ketemu itu mau berkenalan gimana gitu, pengen tahu apa sih tentang diaspora kita, pengen ngajak gimana yuk diaspora kita bikin acara yang menunjang politik. Kalau budaya kan gampang ya Bu. Kalau politik gimana sih? Saya juga bingung. Kalau ada saran silahkan sampaikan kotak saran. By the way, kan pernah sekolah di Belanda. Iya. Berarti udah punya teman-teman yang tinggal di Eropa juga dong? Udah. Dan kebetulan juga beberapa kali pernah training ke sini, ke Belanda pernah, terus pernah juga ke Turki. Ya ada lumayan punya teman-teman juga jadi dari training itu. Jadi sudah kontak-kontak teman-teman gitu? Udah, tapi ya nggak bisa ketemuan juga ya. Belum lah Bu, masih 3 tahun Bu. Iya siap. By the way, ada yang saya mau dengerin ke Bu Shirley. Apa tuh? Nggak tahu nih, ada suara. Hey Jay, selamat siang. Sebenarnya gue bingung mau ngomong apa, karena ini sangat jarang gue buat testimoni untuk orang, dan mungkin ini pertama kali dengan recording suara. Coba tebak siapa gue. Kita jumpa pertama kali tahun 2011. Waktu itu ada program dari universitas, pergi keluar untuk belajar sementara waktu. Di situ gue pertama kali jumpa dengan lo. Di situ pula gue jumpa dengan kawan-kawan lain dari kampus lain, dan juga kawan-kawan baru dari Indonesia juga yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sana. Di bulan-bulan pertama kita banyak berjalan-jalan ke kota, ke pasar, ke tempat-tempat yang baru lah intinya, beserta tempat-tempat yang sangat populer di drama yang ada di Indonesia waktu itu. Coba tebak, pasti tahu kan? Menurut gue lo itu orangnya baik, pekerja keras, dan sangat cocok lah untuk kerjaan lo yang sekarang ini. Gue harap dengan kerjaan lo dan penempatan yang baru di Ceko, di kota Praha, kota yang sangat cantik, semua akan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ya setelah corona ini selesai, gue bisa kunjungi Praha, karena Praha termasuk kota menurut gue yang termasuk yang paling gue suka di Eropa. Dan terakhir gue mau ucapkan
Terima kasih pada Mas Alan yang telah menyampaikan pesan ini. Goodbye dan mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Mas Alan dan lo juga. Salam. Ayo. Bentar. Salah satu diaspora juga di Indonesia yang tinggal di Jerman. Harsono. Yes. Loh, kok Harsono suaranya beda banget? Iya, gue tahu kayak ini pasti pas di Korea nih karena dia sebut 2011. Oh. Loh, bisa ngubungin Harsono dari mana, Ibu Set? Bisa saya tahu Harsono temennya Ibu dari mana? Ayo. Oh, ya ampun. Ih. Kenal dari mana Mas sama Harsono? Bukan Ibu yang nanya saya yang nanya. Dari mana kenal Harsono? Ya ampun. Gimana kabar dia? Dia baik, dia ada di Stuttgart kan? Iya, Stuttgart. Oh iya, bolak-balik emang gue udah pernah kontak dia. Harlo masih di Stuttgart nggak? Gitu. Terus iya waktu gue di Belanda juga dia sempat mampir ke Utrecht. Mampir juga. Ya udah gitu. Jadi kayak Har masih di Stuttgart nggak? Iya masih. Ya udah. Baik, pekerja keras, wow. Kesannya baik gitu ya. Apa sih? Ih, dasar ternyata ada juga kejutannya. Oh, Harsono. Iya. Waduh, kangen banget loh Harsono. Woi. Thank you Mas Apa Harsono kabar? sudah memberikan kejutan welcoming speech. Jadi tenang aja Bu, 3 tahun banyak teman-teman di sini yang menantikan Ibu. Iya, Dan kita juga amin. diaspora akan mendukung program-program Ibu. Iya, Jadi siap. apa yang mau disampaikan mungkin kepada diaspora? Ya kita belum pernah kenalan lebih dekat lagi gitu ya, cuma lewat waktu itu perkenalan juga lewat virtual, ini sekarang juga lewat video. Ya aku tetap menunggu saat-saat pertemuan kita, Semoga segera bisa ngumpul untuk kenal secara face to face dengan semuanya ya. Gitu. Dan Ibu Shirley ini single loh. Iya. Perlu ya? Siap. Perlu ya? Iya, boleh nggak apa-apa. Mas, bener kenal Harsono dari mana? Itu nanti Bu. Jadi saya terima kasih dulu. Makasih ya Mas. Sudah menjadi tamu saya Iya. untuk celoteh. Yuk, semoga hubungan Ceko dan Indonesia bisa semakin lebih akrab secara budaya, Amin. ekonomi, dan tentunya hubungan Politik. bilateral dan politis. Oke, ciao. Ciao.